Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Oke teman-teman, kita akan melanjutkan materi kita di pelajaran agama Islam. Setelah kemarin kita membahas tentang surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13. Kembali kita akan melanjutkan pembahasan salah satu surat Al-Maidah. Oke, kita akan membahas surat Al-Maidah ayat kedua. Ada apa saja kandungannya, kemudian apa saja sih makna atau nama lain daripada surat Al-Maidah. Kita simak penjelasannya pada slide-slide berikut ini. Oke, kita baca dulu bunyi ayat daripada surat Al-Maidah ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallah wala syahral harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital harama yabtaguna fadlan min rabbihim wa ridwana. Wa idza halaltum fastadu wala yajrimannakum syana'anu qaumin an saddukum 'anil masjidil harami an ta'budu wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar kesucian Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram. Jangan mengganggu hadiun atau hewan-hewan kurban dan qalaid, dan jangan pula mengganggu orang yang mengunjungi Baitul Haram. Mereka mencari karunia dan keridhaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, maka bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencianmu kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidil Haram, mendorongmu berbuat melampaui batas pada mereka. Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah sangat berat siksanya. Oke teman-teman, kita akan bahas dulu makna daripada Al-Maidah. Ya. Al-Maidah berarti hidangan. Kenapa surat ini dinamakan Al-Maidah? Karena di dalam surat ini ada kisah Nabi Isa dengan pengikutnya. Jadi pada waktu itu pengikut setia Nabi Isa alaihissalam meminta kepada Nabi Isa agar Allah menurunkan kepada mereka hidangan, atau bahasa Arabnya maidah dari langit. Nah, kisah ini tercantum dalam surat Al-Maidah, yaitu pada ayat 112. Makanya surat ini dinamakan dengan surat Al-Maidah, yang artinya hidangan. Surat Al-Maidah ini berjumlah 120 ayat. Kemudian dia juga merupakan urutan surat yang kelima, dan golongannya termasuk golongan surat Madaniyah, yang artinya yang dimaksud turunnya itu di Madinah. Nama lain dari surat Al-Maidah yaitu Al-Uqud. Al-Uqud ini berarti perjanjian. Kenapa dinamakan Al-Uqud? Karena pada ayat pertama pada surat Al-Maidah ini berkaitan dengan perintah Allah terhadap hamba-hambanya agar memenuhi janji mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga janji mereka kepada sesama umat manusia. Kemudian juga Al-Maidah punya nama lain yaitu Al-Munqidh. Al-Munqidh ini artinya yang menyelamatkan. Kenapa dinamakan Al-Munqidh? Karena memang pada akhir surat Al-Maidah ini
mengandung kisah tentang Nabi Isa alaihissalam, yang mana beliau ini sebagai penyelamat pengikut-pengikut setianya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi ini penjelasan tentang nama dan juga arti daripada surat Al-Maidah. Yang berikutnya kita akan bahas beberapa poin penting daripada surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, jadi di sini ada 5 larangan yang tercantum dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Yang pertama, dilarang melanggar syiar-syiar Allah. Apa itu syiar-syiar Allah? Syiar-syiar Allah itu adalah segala amalan dan juga ketentuan-ketentuan yang ditetapkan Allah dalam ibadah haji dan juga ibadah-ibadah lainnya. Jadi kalau sudah ada ketentuan dalam ibadah, kita tidak boleh melanggar. Kemudian juga dilarang melanggar kehormatan bulan haram. Apa saja yang termasuk bulan haram? Ada yang pertama bulan Zulqa'dah, kemudian yang kedua Zulhijjah, kemudian bulan Muharram, kemudian yang terakhir ada bulan Rajab. Jadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram dan Rajab itu termasuk pada bulan haram. Apa yang tidak boleh dilanggar pada bulan haram yaitu tidak boleh berperang. Ya. Jadi pada bulan haram ini, bulan 4 tadi, dilarang berperang kecuali kalau terpaksa, seperti misalnya kondisinya diserang musuh atau dalam kondisi membela diri. Kemudian yang berikutnya dilarang mengganggu hadyun atau hewan kurban seperti unta, lembu, kambing, dan domba. Kemudian juga dilarang mengganggu qolaid. Apa itu qolaid? Qolaid itu hewan kurban yang sudah diberi tanda. Kemudian yang terakhir dilarang mengganggu orang yang mengunjungi Baitullah atau mengunjungi Ka'bah, karena biasanya orang-orang yang mengunjungi Ka'bah itu di sana mengharapkan karunia dan juga keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini beberapa larangan dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Dan berikutnya kita akan bahas poin penting juga, yaitu perintah dalam surat Al-Maidah. Jadi ada 2 perintah. Yang pertama, kita diperintahkan oleh Allah SWT agar hidup saling tolong-menolong dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Tetapi sebaliknya kita tidak boleh tolong-menolong dalam keburukan dan kemaksiatan. Jadi tolong-menolong yang diperbolehkan adalah dalam hal kebaikan dan juga ketakwaan. Kalau dalam kejahatan, keburukan, kemaksiatan itu kita tidak boleh saling tolong-menolong dalam hal tersebut. Kemudian yang kedua, itu kita diperintahkan oleh Allah untuk bertakwa. Ya, kenapa kita harus bertakwa? Agar kita bisa terhindar daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini 2 perintah yang terdapat dalam surat Al-Maidah ayat kedua. Nah, kemudian teman-teman, dalam surat Al-Maidah ayat kedua ini juga ada beberapa hukum tajwid yang akan kita bahas. Di antaranya ada idgham bila gunah, kemudian alif lam syamsiyah, kemudian juga alif lam qamariyah. Nah, untuk penjelasan lebih lanjutnya kita akan simak penjelasannya pada video-video berikut ini. Nah, ini yang pertama penjelasan tentang idgham bila gunah. Silakan disimak dengan Idgham bila gunah, yaitu memasukkan atau meleburkan nun mati dan tanwin tanpa disertai dengan dengung. Huruf idgham bila gunah ada 2, yaitu Ra dan Lam. berikut contoh bacaan idgham bila gunah. Mir rabbika hudal lil muttaqin.
Bisa dimengerti bukan? Ups, ingat, ada pengecualian loh. Jika nun mati dan tanwin bertemu dengan huruf idgham dalam satu kata, maka hal ini dibaca jelas. Hanya ada 4 kata di dalam Al-Quran yang mengandung aturan tersebut. Ad-dunya, sinwanun, bunyanun, qinwanun. Bisa dimengerti bukan? Kemudian yang kedua, penjelasan tentang hukum tajwid alif lam syamsiyah dan juga alif lam qamariyah. Silakan disimak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari ilmu tajwid dengan tema hukum bacaan asyamsiyah dan al-qamariyah. Pasti sebagian dari kalian ada yang pernah mempelajari, juga ada yang belum pernah. Maka mari hari ini kita belajar bersama-sama. Poin A, membaca dan mempelajari ketentuan hukum bacaan al atau alif lam. Yang B, menerapkan bacaan al-qamariyah dan asyamsiyah setelah kalian memahami. Yang C, kalian nanti akan mempresentasikan dan menerapkan hasilnya supaya bisa diterapkan ketika kita membaca ayat Al-Quran. Langsung saja, hukum alif lam atau hukum bacaan al di sini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah asyamsiyah. Coba kalian tirukan asyamsiyah. Jangan sampai keliru, asyamsiyah. Apa definisi dari asyamsiyah? Yakni alif lam yang diikuti salah satu huruf-huruf asyamsiyah yang berjumlah 14. Yang mana nantinya ketika kita menemukan asyamsiyah, ya, nanti alif lamnya ini tidak akan terbaca. Dan yang kedua, al-qamariyah. Silakan ditirukan al-qamariyah. Jangan sampai ada tawaludnya. Al itu salah. Al-qamariyah. Apa definisi dari al-qamariyah? Yakni alif lam yang diikuti salah satu huruf-huruf qamariyah yang berjumlah 14 dan al-qamariyah ini harus dibaca jelas. Jadi nantinya alif lamnya ini akan nampak berbeda dengan asyamsiyah. Jika asyamsiyah, alif lamnya tidak tampak atau tidak terbaca. Jadi masing-masing hurufnya, baik asyamsiyah atau al-qamariyah ini ada 14. Nah, silakan dilihat mana saja yang termasuk huruf al-qamariyah, mana saja yang termasuk huruf asyamsiyah. Paham ya anak-anak? Mudahnya, nah ini saya kasih supaya lebih mudah. Jadi ketika kita membaca ayat Al-Quran, otomatis nantinya akan menemukan huruf alif dan lam. Dan pastinya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah yang ada 28 tersebut. Nah, ini salah satunya nanti punya al-qamariyah dan salah satunya punya asyamsiyah. Kalau al-qamariyah hurufnya apa saja ini bisa dilihat, asyamsiyah apa saja bisa dilihat. Jadi seperti itu ya. Kemudian di sini ada contohnya. Nah, contoh asyamsiyah. Yang saya kasih huruf yang saya kasih warna merah pada hurufnya yakni alif lam, ini poin ini yang terpenting. Jadi ketika kalian bertemu huruf alif lam kemudian bergandeng dengan hurufnya asyamsiyah, maka itulah yang dinamakan asyamsiyah. Seperti bismillahirrahmanirrahim, at-takasuru. Nah, bunyi alif lamnya tidak terbaca. Yang kedua, ad-dunya, an-najmu. Tiga-tiganya contoh tersebut adalah alif lam, ya, huruf alif lam dan bertemu dengan huruf asyamsiyah, kemudian alif lamnya tidak terbaca. Contoh al-qamariyah, al-muslimuna harus dibaca jelas alif lamnya. Al-khuruju, al-walidaini. Nah, tiga-tiganya ini semuanya
dibaca jelas atau alif lamnya tampak. Mudah bukan anak-anak? Silakan nanti sembari setelah mempelajari ini, silahkan lafaz-lafaz contoh 3 Asy-Syamsiyah, 3 Al-Qamariyah ini dilafalkan, ya, agar kalian betul-betul paham, betul-betul memahami, ya. Kemudian satu lagi, ini kunci yang paling mudah untuk membedakan antara Al-Qamariyah dan Asy-Syamsiyah. Nah, jika Al-Qamariyah ini ditandai alif lam bertemu dengan sukun. Tapi kalau Asy-Syamsiyah ini alif lam bertemu dengan tasjid. Itu hanya kunci termudah supaya kalian menghafal. Tapi pada aslinya definisi dari Asy-Syamsiyah, ya, jika ada alif lam bertemu salah satu hurufnya Asy-Syamsiyah, begitu juga Al-Qamariyah. Nah, sudah ya anak-anak, saya kira kalian paham semuanya. Semoga bermanfaat dan semoga bisa diaplikasikan dalam keseharian ketika kita semuanya, ketika kalian membaca ayat Al-Quran. Demikian penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Wal afwa minkum, al-insanu bitafkir, wallahu bitakdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, setelah kita mempelajari beberapa poin penting daripada surat Al-Maidah ayat kedua, ada beberapa yang bisa kita ambil pelajarannya, yaitu ada contoh perilaku yang bisa kita terapkan daripada surat Al-Maidah yang kedua. Itu diantaranya di sini ada gambar anak bantu ibunya bawa belanjaan, atau seorang teman berusaha menenangkan hati temannya yang sedang menghadapi musibah. Ya, ini menolong teman ketika terjatuh. Kemudian ada gambar orang menolong orang tunanetra menyeberang. Nah, ini bentuk perilaku penerapan surat Al-Maidah, yaitu tolong menolong dalam kebaikan. Semoga kita bisa menerapkan hal ini ya. Oke, itu saja yang bisa disampaikan. Semoga kita bisa mengamalkan isi daripada kandungan surat Al-Maidah ayat kedua. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.